Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan beberapa hari yang lalu saat saya membahas mengenai pemeriksaan mobil Avanza yang kondisinya mogok, yang mana di situ di video saya sebelumnya itu saya menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan sirkuit sekringnya EVI dan juga relaynya EVI main relay di Avanza Barong atau Seni Barong, yang mana mengusung mesin atau menggendong mesin 1NR 1300 cc. Jadi pertanyaannya itu dari Pak Haryono. Beliau menanyakan yang ini, menanyakan tentang, meminta tentang tayangan praktek langsung ke kendaraan cara mendeteksi kerusakan pada relay yang ada di dalam integration relay. Jadi integration relaynya semua yang di integration relay, beliau meminta untuk dibuatkan video pemeriksaannya itu. Jadi sebelum mengarah ke situ, kenapa di sini saya nggak langsung mengarahkan ke mobil? Jadi untuk lebih matang pemahamannya mengenai integration relay, jadi ini sudah saya buatkan gambaran. Jadi untuk di integration relay utamanya di jenis Avanza atau Xenia yang menggunakan mesin 1NR itu relaynya itu saling berhubungan atau satu relay mempengaruhi relay yang lain. Jadi di sini sudah saya buatkan blok-blok, mulai dari yang kelompok sini dan kanan itu ada kelompoknya sendiri dan seterusnya. Jadi supaya nanti waktu pemeriksaan itu misal fuel pumpnya nggak jalan loh, fuel pump nggak jalan, langsung diperiksa relay fuel pumpnya atau gimana, nanti biar step by stepnya itu jelas. Jadi yang pertama mulai dari sini, relay IG2 relay. Jadi IG2 relay itu terminal masuknya atau terminal 30 nya relay itu masuknya dapatnya dari sekring IG main. IG main kalau tidak salah 20 ampere itu berada di relay box. Jadi di bagian sekring yang ada di ruang mesin. Jadi positifnya dapatnya dari sekring ini IG main dan langsung baterai. Jadi tidak pada kunci kontak on di terminal 30 nya IG relay 2 itu sudah dapat tegangan positif dari sekring IG main. Jadi nanti setelah saya jelaskan semua dari video tentang gambarnya ini dan hubungan ini, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan langsung pemeriksaannya ke kendaraan. Tuh. Jadi yang tadi plusnya yang pertama itu dari yang masuk ke relay 30 adalah punyanya sekring IG main yang ada di relay box. Kemudian terminal 86, jadi yang di sini terminal 86 nya itu dapat dari kunci kontak. Jadi pada saat kunci kontak posisi on, positif masuk ke relay 86 punyanya relay IG2 atau IG2 relay. Kemudian groundnya itu langsung di body. Kenapa di sini saya fokuskan di IG relay 2 dulu? Karena di outputnya relay IG2 itu cabang yang pertama itu outputnya untuk menghidupkan relay full pump, dan output yang selanjutnya masih dari outputnya relay IG2 itu digunakan untuk menghidupkan relay radiator fan. Nah, itu. Jadi kenapa saya letakkan di paling awal untuk pemeriksaan relay IG2, karena ini yang berhubungan banyak. Selain itu juga dia sebagai power supply ECU. Ya, jadi power supply ECU. Jadi ECU itu power supply-nya ada dua. Yang kemarin itu power supply dari outputnya relay EVI. Yang kedua itu dari outputnya relay IG2. Jadi namanya kalau yang kemarin dari outputnya sekring, waktu yang kemarin video sebelumnya outputnya dari EVI main relay itu adalah power supply-nya ECU dari EVI main relay. Kalau ini power supply yang dari kunci kontak itu. Jadi IG relay 2 itu outputnya satu masuk ke ECU sebagai power supply dan juga sebagai power supply-nya
speedometer atau meter kombinasi. Jadi kalau secara kasarannya kalau IG2 relay itu rusak, otomatis speedometernya itu dia tidak nyala juga kayak gitu. Dan juga dia sebagai power supply ignition coil, tapi harus melewati sekring EG dulu. Jadi peran utama dari integration relay yang paling penting menurut saya malah dari relay IG2 ini. Karena kenapa? Outputnya itu banyak, mulai dari outputnya masuk ke ECU, masuk ke speedometer, masuk ke pengapian, terus masuk ke full pump relay, dan masuk ke radiator fan relay. Jadi kalau kondisinya nanti speedometernya mati atau tidak nyala, ya yang patut dicurigai yang ini IG relay 2 gitu. Dan nanti juga harus diperiksa juga dari power supply-nya ignition coil di sini. Jadi fokusnya di sini nanti IG relay 2 ini sangat fungsinya utama sekali karena terbagi atau outputnya digunakan untuk banyak sekali power supply. Dan menurut saya relay IG2 di sini dia kalau dibilang cepat rusak, seharusnya cepat rusak karena outputnya itu memang dibagi menjadi banyak, walaupun dibagi banyaknya dengan ampere yang kecil. Jadi kemungkinan rusaknya juga sangat besar sekali. Tuh, jadi setelah nanti memang dipastikan speedometernya nggak mati, kalau trouble di mobil ya, kalau speedometernya nggak mati, power supply di coil ada, kok mesin atau mobil tidak bisa hidup, baru nanti dilanjutkan ke pemeriksaan relay yang kedua, yaitu ke relay full pump. Tuh, jadi 86-nya itu tadi dari relay IG2, kemudian groundnya dari ECU. Jadi ini dapat ground dari ECU ketika mesin dibaca oleh sensor CKP itu mesin berputar. Jadi kalau mesin berputar, ini baru ECU ngasih ground ke full pump relay. Kemudian positifnya relay 30 full pump itu didapat dari sekring full pump. Kemudian outputnya langsung ke motor full pump gitu. Jadi sederhananya kayak gitu, walaupun di sini melewati beberapa soket yang penting, mungkin dari main body, melewati junction, tapi secara garis besar gambarannya seperti itu. Tuh, jadi kemudian setelah full pumpnya ternyata memang trouble, ya itu berarti wis ketemu masalahnya gitu. Terus cabang yang berikutnya lagi itu adalah di ini radiator fan relay. Itu inputnya atau yang ngerjakan radiator fan relay itu juga dari relay IG2 kayak gitu. Sama groundnya relay radiator fan itu dari ECU, plusnya dari sekring RAD. Outputnya langsung menuju ke fan radiator. Terus berikutnya ini blok yang pertama, jadi titik beratnya itu adalah di relay IG2. Jadi nanti mungkin setelah ini kalau mungkin ada trouble atau mungkin nanti saya buatkan seakan-akan relay ini, relay IG2 nya trouble, nanti saya simulasikan. Karena kemarin mumpung ada integration yang rusak, mungkin nanti saya gunakan untuk simulasi sekalian tuh. Terus kemudian blok yang kedua ini yang saya periksa di video sebelumnya, yaitu dari EV main relay, yang mana tanda-tandanya kemarin itu cek engine-nya nyalanya delay atau terlambat. Kemudian EV main relay itu juga dia tidak semerta-merta hanya outputnya langsung ke satu tempat, tapi banyak juga. Yang pertama itu juga dari power supply ECU, ini yang kita periksa kemarin. Kemudian output yang satunya lagi power supply intake airflow meter. Jadi kalau dicek di intake airflow meter tidak ada tegangan yang bagian power supply-nya, bisa jadi ya EV main relay-nya di sini bermasalah. Juga termasuk menjadikan atau masuk outputnya EV main relay itu masuk ke power supply-nya injektor. Jadi injektor itu plusnya dari EV main relay, sedangkan negatifnya injektor itu dari ECU gitu. Kemudian ada lagi tambahannya dari EV main relay, itu masuk ke atau mengerjakan relay ETCS atau electronic throttle control system kalau nggak salah ETCS itu. Jadi untuk throttle itu. Jadi kalau EV main relay itu outputnya untuk power supply ECU, power supply intake airflow, dan power supply injektor, ditambah
menjalankan ETCS relay. Kalau IG2 itu sebagai power supply ECU, power supply speedometer, power supply ignition coil, kemudian menggerakkan relay fuel pump dan menggerakkan relay ban radiator. Tuh, jadi nanti akan saya buatkan simulasi bagaimana pemeriksaan semuanya ini langsung di kendaraan, tapi di video setelah ini. Terus ada lagi yang berhubungan lagi, itu ada relay IG1. Tadi ada relay IG2, sekarang relay IG1. Jadi relay IG1 itu 30-nya dapat dari sekring IG main, sama seperti relay IG2, jadi di paralel itu jalurnya. Kemudian relay 86-nya didapat dari kunci kontak, sama kayak relay IG2. Kemudian bedanya outputnya relay IG1 itu satu ke switch mundur kalau yang manual transmission, kemudian yang outputnya lagi di paralel masuk ke magnetic clutch atau menggerakkan koplingnya AC gitu. Terus kalau 30-nya kopling AC, maaf 30-nya relay magnetic clutch itu didapat dari sekring AC, kemudian outputnya langsung ke magnetic clutch. Groundnya dari mana? Dari ECU gitu. Terus ini ada relay starter, ini mungkin nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Itu jadi utamanya di video kali ini saya hanya mau menjelaskan kalau digunakan untuk simulasi semua relay itu, jadi harus tahu dulu bahwasanya oh ternyata relay IG2 itu dia mengisi beberapa komponen seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oh ternyata sekring EV menjalankan beberapa komponen. Oh ternyata sekring IG1 menggerakkan beberapa komponen itu, supaya kenapa nanti waktu diagnosis di mesin langsung itu tidak salah paham ya, itu. Oke, jadi memang penjelasan saya kalau agak bulat, so saya mohon maaf. Nanti lebih jelasnya akan saya buatkan video lagi tentang pemeriksaan langsung di kendaraan. Terima kasih.